Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Aji Aryo Prayoga, Yulaiha, dan juga Aprilia Dwi Asriani Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai proyek yang kami buat, yakni berupa pembuatan program dari flowchart dan kode blok. Nah, baik, untuk penjelasannya sendiri seperti apa, mari kita simak bersama-sama penjelasan dari teman-teman kami. Nah, dari kelompok kami sendiri akan membahas tentang permasalahan menghitung tarif parkir di Mancingan. Tepatnya ini di Desa Buntalan, Klaten Tengah, Klaten. Baik, untuk flowchart-nya akan saya tampilkan. Nah, ini adalah contoh dari flowchart-nya tadi terkait permasalahan menghitung tarif parkir di Pemancingan. Nah, yang pertama itu kita harus mendeklarasikan variabel apa saja yang kita gunakan dalam pembuatan flowchart ini. Nah, yang pertama itu ada variabel pilihan kendaraan, kemudian ada kendaraan, ada variabel jam masuk, jam keluar, waktu parkir, dan biaya tambahan. Semua variabel ini termasuk dalam tipe data integer. Kemudian setelah kita mendeklarasikan atau memperkenalkan variabelnya itu, kemudian kita masuk ke eh, assign. Assign ini adalah kayak perhitungannya. Nah, yang dimasukkan di sini adalah variabel pilihan kendaraan sama dengan 0. Nah, ini dimasukkan agar ketika perulangan nanti eh, bisa bekerja gitu. Nah, setelah memasukkan assign ini, kemudian kita masukkan juga outputnya. Output ini adalah seperti kayak kata-kata di awal untuk membuka program ini. Kalau di sini adalah tarif parkir Pemancingan Galatama. Nah, setelah output ini kita buat perulangannya. Ini kita menggunakan perulangan tipe while dengan apa namanya ini awalan ini adalah pilihan kendaraan tidak sama dengan 2. Jadi jika individunya atau warganya itu memilih angka selain 1 dan 2, maka nanti pernyataannya bernilai false dan langsung N. Jadinya nggak bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Tetapi jika penggunanya memilih angka 1 atau 2, nanti masuknya ke sini, ke pernyataan yang bernilai true. Kemudian jika pernyataan itu bernilai benar, akan muncul output masukkan jenis kendaraan. Kemudian untuk pilihan 1, output 1 itu ada motor, untuk output 2 itu ada mobil. Nah, setelah menampilkan pilihan kendaraan ini, kita buat tentang inputan dengan variabel kendaraan. Jadinya nanti pengguna bisa masukkan angka 1 ataupun angka 2, tergantung kendaraan apa yang mereka pakai ke pemancingan. Nah, kemudian kita menggunakan operasi if. Nah, if ini yang pertama adalah jika kendaraan yang dimasukkan oleh pengguna itu bernilai 1, maka akan masuk ke pernyataan true atau benar. Nah, setelah itu muncul kalimat masukkan jam masuk Anda. Ini adalah jam masuk ketika pengguna mulai parkir atau sebelum mancing gitu. Nah, setelah muncul outputan ini,
pengguna diminta untuk menginputkan jam masuknya. Semisal masuk parkir itu jam 8, ya tinggal dimasukkan jam 8. Setelah itu ada pernyataan kedua, yaitu masukkan jam keluar Anda. Nah, setelah itu pengguna kembali diminta untuk menginputkan jam keluar Anda. Jadinya nanti tinggal memasukkan jam keluarnya, semisal jam 12 gitu ya, tinggal dimasukkan jam 12. Nah, setelah ada dua inputan ini, kemudian masuk ke assign. Nah, yang dihitung ini adalah lama waktu parkir pengguna. Jadi untuk operasionya jam keluar dikurangi jam masuk. Nah, setelah melakukan operasi hitung ini, kita buat lagi operasi if. Nah, nanti jika waktu parkir dari perhitungan tadi kurang dari 2, kurang dari atau sama dengan 2, itu eh, nanti akan muncul silahkan membayar sebesar Rp2.000. Itu jika pernyataan benar atau si hitung-hitungannya tadi jam waktunya itu kurang dari atau sama dengan 2. Jika lebih dari 2, nanti akan dikenakan biaya tambahan. Nah, biaya tambahannya ini perhitungannya adalah 2.000. 2.000 ini adalah tarif parkir untuk kendaraan sepeda motor ditambah waktu parkir dikurangi 2. 2 ini adalah dari pedoman awal waktu parkir dengan biaya 2.000. Jadi semisal nanti perhitungannya waktu parkirnya 3 jam, nanti dikurangi 2 sama dengan 1, baru dikalikan dengan 500. 500 ini adalah biaya tambahan per jamnya. Nah, nanti setelah itu muncullah outputan ini yang nanti adalah hasil dari perhitungan biaya tambahan ini yang harus dibayarkan oleh si pengguna. Itu untuk kendaraan tipe motor. Nah, jika yang awal tadi pengguna memasukkan angka 2, nanti pernyataannya akan berbunyi false dan masuk ke eh, operasi if yang kedua, yaitu kendaraan sama dengan 2 atau ini kendaraan berjenis mobil. Nah, jika kendaraan yang dimaksudkan itu berjumlah 2, maka pernyataan itu bernilai benar. Dan nanti akan muncul seperti yang motor tadi, ada jam masuk, jam keluar. Nah, itu nanti pengguna juga akan memasukkan inputan jam masuk dan jam keluar mereka. Kemudian ada juga nanti perhitungan dari lama dari waktu parkir si pengguna. Dan masuklah seperti perhitungan lama waktu parkir tadi untuk mengetahui biaya tambahan dari pengguna tadi. Tetapi jika waktu parkir dari pengguna tersebut kurang dari atau sama dengan 2, maka biaya parkir untuk kendaraan mobil si pengguna adalah Rp5.000. Tetapi jika lebih dari 2, nanti perhitungannya juga seperti yang kendaraan motor tadi, tetapi yang awal diganti dengan Rp5.000 karena tarif untuk mobil itu 5.000 dan untuk tambahan per jamnya itu Rp1.000. Nah, setelah ada operasi ini, nanti muncullah eh, total tagihan yang harus dibayarkan oleh si pengguna itu. Nah, setelah itu jika yang awal tadi eh, pengguna memasukkan angka selain 1 dan 2, semisal 3 gitu kan, nanti ini bernilai false yang artinya gratis. Mungkin yang dimasukkan 3 gitu mungkin sepeda. Jadi kan tidak terhitung antara sepeda motor ataupun mobil. Jadinya
kita gratiskan untuk parkir sepeda. Nah, itulah tadi flowchart dari tarif parkir pemancingan. Nah, untuk mengetahui contohnya sebagai berikut. Kita running dulu. Nah, ini kan sudah muncul tulisan tarif parkir pemancingan Galatama seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi. Nah, ini tinggal masukkan jenis kendaraan apa yang kita gunakan. Misal saya menggunakan sepeda motor, tinggal masukkan angka 1, kemudian kita enter. Nah, kemudian muncul lagi tentang memasukkan jam masuk Anda. Jadi ini kita diminta untuk memasukkan jam masuk kita ketika mulai parkir. Misal saya masukkan pukul 8. Kemudian jam keluar. Jam keluar ini semisal saya selesai mancing pukul 13 atau pukul 1. Nah, nanti kita langsung tahu berapa tagihannya. Ini dari saya awal mancing sampai selesai itu sekitaran 5 jam. Jadi saya harus membayar sebesar Rp3.500. Yang awalnya itu jika kurang dari atau sama dengan 2 jam hanya membayar 2.000, karena saya 5 jam otomatis overtime sebanyak 3 jam, jadinya 500 dikali 3 1.500, jadi 2.000 ditambah 1.500 sama dengan 3.500. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari flowchart tentang permasalahan terkait tarif parkir pemancingan. Nah, untuk berikutnya adalah terkait penjelasan di kode bloknya yang akan disampaikan oleh teman saya April. Baik, saya Aprilia akan menjelaskan mengenai pemrograman dari kode blok. Yang pertama di sini saya mencantumkan nama programmer atau nama kelompok dan program yang akan kami buat, yaitu permasalahan menghitung tarif parkir. Nah, kemudian di baris 9 ini kita harus memasukkan kode include IOStream yang mempunyai arti input output stream dan merupakan fungsi utama dalam Sitoplus agar pemrograman dapat berjalan. Kemudian di baris ke-12 kita masukkan using namespace std yang berarti digunakan untuk menyajikan perintah. Kemudian di baris 14 ini kita masukkan int main yang berfungsi untuk starting point untuk program C++ yang diikuti dengan kurung kurawal buka, dan di int main ini kita masukkan pilihan kendaraannya. Pilihan kendaraan, jam masuk, jam keluar, waktu parkir, dan biaya tambahan. Kemudian di baris 18 ada code atau console out yang dipakai untuk menampilkan teks ke layar. Nah, di sini kita menampilkan teks tarif parkir pemancingan Galatama. Kemudian di baris 19 ini ada kode perulangan while, dan di baris 20 kita masukkan code lagi atau console out, yaitu masukkan jenis kendaraan Anda. Yang pertama, jenis kendaraan yang pertama ada motor, dan jenis kendaraan yang kedua ada mobil. Dan di baris 23 ini kita masukkan SIN kendaraan. Di baris 29 ini waktu parkir sama dengan jam keluar dikurangi jam masuk. Nah, waktu parkir di sini akan ditampilkan silakan membayar Rp 2.000. Nah, jika jam parkir melebihi atau overtime, itu akan dikenakan biaya tambahan
dengan penghitungan sama dengan 2.000 ditambah waktu parkir dikurangi 2 dikali Rp500. Nah, di sini layar akan menampilkan silakan Anda membayar Rp sesuai dengan jam parkir atau overtime Anda. Nah, kemudian pada baris 36 ini, sama seperti kendaraan motor, akan ditampilkan jenis kendaraan 2, yaitu mobil. Dengan di layar akan ditampilkan masukkan jam masuk parkir dan masukkan jam keluar saat parkir. Nah, di sini waktu parkir hitungannya sama seperti tadi, yaitu jam keluar dikurangi jam masuk. Di sini if-nya sama dengan waktu parkir saat ditampilkan, layar akan menampilkan silakan membayar 5.000 untuk parkir mobil. Jika overtime, akan dikenakan biaya tambahan dengan penghitungan 5.000 ditambah waktu parkir dikurangi 2 dikali Rp1.000. Kemudian, layar akan memunculkan silakan Anda membayar Rp sesuai dengan jam parkir Anda. Dan yang terakhir, ada return null yang berfungsi untuk memberitahu bahwa kode blok sudah selesai. Nah, jika program ini dijalankan, akan seperti ini. Kita pencet run dulu. Nah, jika programnya dijalankan, akan seperti ini. Nah, caranya kita harus memasukkan jenis kendaraan yang kita pakai. Contohnya, kita menggunakan motor. Enter. Nah, di sini kita harus memasukkan jam saat kita parkir. Misalnya jam 8. Kita enter. Nah, di sini juga kita harus memasukkan jam keluar. Misalnya jam 9. Nah, di sini sudah tertera bahwa kita harus membayar Rp2.000. Kemudian contoh lagi kita menggunakan kendaraan mobil dengan mengetik jenis kendaraan 2 atau mobil. Di sini kita harus memasukkan jam masuk saat parkir. Misalnya kita masuk parkir pada jam 10. Nah, kemudian kita juga harus memasukkan jam keluar saat kita keluar dari tempat parkir. Misalnya jam 12. Nah, setelah itu sudah tertera bahwa kita harus membayar Rp5.000. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak April dan juga Mas Aji yang telah mempresentasikan proyek kelompok kami. Baik, teman-teman, dan juga Bapak Taufik tentunya, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri, jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.